Baik, perkenalkan nama saya Nardianus Agung, NIM 2103030100, kelas 2C, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang kesadaran kadaget, pikiran, kemauan, dan tindakan kolektif di era media sosial. Langsung saja pada pokok pembahasan. Pengertian kadaget itu sendiri ialah suatu perangkat atau alat elektronik yang berukuran relatif kecil serta memiliki fungsi khusus dan praktis dalam penggunaannya. Pendapat lain mengatakan bahwa pengertian kadaget adalah suatu benda elektronik yang berukuran kecil yang dapat dibawa kemana-mana dengan mudah. Gawai adalah perangkat elektronik portable karena dapat digunakan tanpa harus terhubung dengan stop kontak beraliran listrik. Lalu, ketika yang seperti saya bahas di atas, maka dapat saya memahami bahwa kadaget secara longgar sebagai hal yang berguna dengan tujuan. Maka, pertanyaan perlu dipindahkan ke tingkat yang lebih mendasar. Kita perlu mengeksplorasi cara-cara di mana hal-hal ini berfungsi di dunia kita. Lalu, bagaimana dengan kadaget ini menjenjang atau mengubah atau membentuk kerangka kerja dunia manusia. Memiliki kadaget yang telah didefinisikan secara longgar sebagai hal-hal yang kita perlu mulai dengan bertanya lebih serius. Namun pertanyaan yang muncul di sini ialah apa bendanya? Ini memungkinkan tampak pertanyaan yang jelas, tetapi jauh dari itu. Jawabannya menawarkan beberapa wawasan penting tentang bagaimana kita dapat memikirkan dan meningkatkan diri kita sendiri terhadap kadaget. Ini dapat membutuhkan alamat untuk sifat-sifat dan hal-hal seperti itu dapat peran yang mereka memiliki dalam mengarahkan manusia satu sama lain dan lingkungan mereka. Namun, tidak ada cara juga untuk bertanya atau memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan apa itu. Tanpa mengenali kontribusi dasar dari Martin Heidegger dalam tulisan Heidegger ini, hal awalnya dieksplorasi sebagai konsep yang sangat umum, yang mengacu pada sesuatu di dunia, seperti batu atau pohon, atau lebih umum dari keadaan atau kegiatan, atau untuk sesuatu yang hanya sesuatu. Namun, tujuan dari Heidegger ini mulai dari posisi suatu sebagai terutama di dunia. Dalam contoh pertama, yang dapat disentuh, tercapai atau dilihat hadir dalam konsepsi ini. Kemudian hal-hal ini di luar kita. Mereka ada di dalam dan di diri mereka sendiri. Mereka tersedia untuk persepsi kita dan seperti itu hadir tenangan. Ini juga dapat dipahami dalam terjemahan alternatif istilah asli Heidegger Forel sebagai hadir objektif. Ia hadir pada tahun 2010. Namun sejauh ini menawarkan tampilan yang sepenuhnya kompatibel dengan menjawab pertanyaan yang diajukan di atas. Namun menurut Heidegger sendiri, seketa awal yang sebagaimana cara objektif hadir tidak cukup untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Heidegger sendiri berpendapat bahwa sains sudah menawarkan kami ekskursi yang bagi diri banyak orang kami dapat berbicara tentang batu dalam hal kandungan mineral mereka, bunga meskipun studi botani komputer dilihat elektronik dan silikon. Tetapi di situ ada sesuatu tentang hal-hal yang tidak ditangani dalam pendekatan positif seperti itu, pertanyaan yang bisa dijawabkan dengan tantangan kualitas ilmiah spesifik. Dari hal itu, karena itu tidak menyentuh pertanyaan tentang apa yang membuat sesuatu dan bukan apa yang membuatnya, batu atau kayu.
Jadi langsung saja di situ, ini bukan untuk mendiskon deskripsi ilmiah tentang hal-hal yang mampu di realitas. Lalu yang berikut adalah hal-hal dari Gadaget itu sendiri. Nah, melalui bab ini dengan pernyataan bahwa Gadaget adalah hal-hal dan dalam arti sederhana ini tidak dapat disangkal, tetapi itu juga berlaku dalam rasa Heidegger, atau lebih tepatnya itu bisa benar. Namun Gadaget teknologi modern tentu saja bukan jenis etnis yang mungkin akan disebut Heidegger, karena ia memiliki pandangan yang sangat negatif dan skeptis tentang teknologi modern. Kemungkinan keberatan dengan kontragasi Gadaget ini karena hal-hal dalam pengarahan Heidegger akan terlibat nanti. Tetapi pertama-tama datang klaim positif. Langkah pertama adalah mengusulkan agar Gadaget berkumpul dengan cara yang lebih kompleks daripada hal-hal yang sederhana. Perlu lebih dari satu fungsi, yaitu mengatakan itu mensyaratkan tingkat kompleksis yang tidak ada di dalamnya. Misalnya, Palu dan dalam hal ini memiliki kapasitas di luar hubungan alat yang melampaui. Ini bukan untuk mengatakan bahwa Palu tidak dapat digunakan lebih dari satu hal. Nah, jelas ada banyak tujuan yang dapat ditempatkan oleh Palu, tapi dalam konteks sosial manusia fungsi utamanya atau keterjangkauan untuk menggunakan istilah yang lebih bermanfaat secara teknis, yaitu adalah untuk memukul. Kuku Palu secara luas adalah peralatan yang terpisah. Mereka memainkan peran tetapi yang tunggal. Ada dapat menambahkan Palu ke alat kit, tetapi inklusi dalam kit tidak benar-benar mengubah Palu atau kit, itu hanya membawanya ke dekat. Namun Gadaget merekat elemen yang berbeda yang melanjutkan untuk menjadi lebih dari masing-masing bagian. Gadaget adalah hal-hal yang lebih kompleks, dalam artian menjadi hal dan peralatan. Sekaligus mereka adalah etnis yang mengimplementasinya, membuka lebih banyak dari jabatan dan menghubungkannya ke sistem teknis yang jauh lebih besar. Gadaget telah menjadi digital dan jaringan, tetapi pada saat yang sama mereka perlu didefinisikan oleh karakter mereka yang berbatasan. Kerumitannya jika tidak mereka hanya meleleh ke dalam sistem teknis yang lebih luas. Gadaget memiliki bentuk dan kehadiran material. Mereka dapat dipindahkan, jatuh, rusak, dan ditampilkan. Dalam mengidentifikasi Gadaget sebagai etnis diskrit dengan perbatasan di dalam dan di luar sesuatu yang dapat diadakan dan ditangkap. Nah, kita dapat memanfaatkan gagasan objek teknis. Filsuf teknologi Gilbert Sidomon menawarkan eksplorasi objek teknis yang menarik dan berpengaruh. Dia berpendapat bahwa mereka berevolusi dari bentuk para industri awal mirip dengan alat sederhana menuju objek mekanis revolusi industri. Namun, benda-benda teknis melakukan proses konstruksi di mana mereka menjadi semakin terasa, efisien, dan efektif. Evaluasi objek teknis bergerak dari sejumlah bagian yang berfungsi bersama, tetapi yang dapat ditempatkan dalam atau keluar pada waktu yang berbeda untuk meningkatkan kerja perangkat, menjadi sesuatu yang menjadi benar-benar selaras secara internal, mencapai keadaan rasionalisasi internal di mana keseluruhan fungsi bersama-sama. Penjelasan teknis menyatu dirinya secara internal sesuai dengan prinsip dalam rasionalisasi batin. Misalnya dalam mesin, setiap bagian mengembangkan banyak penggunaan yang berkontribusi terhadap keseluruhan bagian-bagian. Semakin sering menjadi berlebihan pada titik bawah, setiap bagian tidak dapat hal lain dan tidak ada yang bisa menggantikan bagian itu. Sekian saja penjelasan dari saya.